Halo, nama saya Hasan Tanjaya. Saya akan membahas jawaban inti saya untuk UAS dari Analytical Information System. Untuk nomor 1, 5 aplikasi saya yang pertama adalah kesehatan. Kesehatannya termasuk klasifikasi. Kedua, analisa market termasuk asosiasi. Pendidikan termasuk klasifikasi. Manufaktur termasuk asosiasi. Dan terakhir, fraud detection atau deteksi penipuan itu termasuk klasifikasi. Untuk nomor 2, hubungan antara big data dan data mining ini adalah big data merupakan kumpulan data yang banyak, tapi dia tidak ada pengetahuan atau tidak berguna. Sedangkan data mining ini dapat membuat big data itu berguna dengan cara menemukan pola-pola menarik yang dapat dijadikan pengetahuan yang berguna. Untuk nomor 3, tabel A ini merupakan klasifikasi karena klasifikasi ini dapat digunakan untuk menemukan data yang memperkirakan suatu objek yang ingin diketahui. Dalam konteks ini adalah menentukan siswa ini lulus tepat waktu atau tidak. Pengetahuan yang diperoleh ini data mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu. Untuk tabel B merupakan asosiasi atau disebut market based analysis ini dapat mengidentifikasi hubungan antara kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu waktu. Jadi pengetahuan yang diperoleh ini data-data produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh pembeli. Untuk kasus 2, pertama tahap ekstraknya ini saya mengidentifikasi dulu sumber data yang dibutuhkan. Kedua, ini saya menganalisa sumber menggunakan data profiling. Yang ketiga, ini memahami kebutuhan data untuk data warehouse dari Kesehatan Nasional. Keempat, memahami model dari data tempat penyimpanan data. Dan yang terakhir ini melakukan validasi formula dan proses perhitungan data. Dan setelah ekstraksi adalah transformasi. Transformasi ini di sini dilakukan cleaning data dengan menghilangkan data yang tidak dibutuhkan, misalnya anomali data, kemudian mengubah data tersebut menjadi bentuk yang sesuai diinginkan. Untuk yang ketiga ini load, langkah terakhirnya yaitu penyimpanan data ke data warehouse dan menampilkan data ke aplikasi. Untuk nomor 2, penggambaran saya untuk gambar arsitektur data warehouse. Yang pertama, data source-nya ada operational system, external data, flat files, dan data source ini akan dilanjutkan ke staging area atau dilakukan ETL proses. Yang ketiga ini data warehouse-nya berupa metadata, enterprise data warehouse, dan data-data tersebut juga ada di backup datanya. Dan yang terakhir sampai end user itu menggunakan reporting, analisis, dan data mining. Untuk nomor 3, tantangannya ini ada 6. Ada 5 maksud saya. Yang pertama, tantangan pemetaan data tidak terstruktur dengan baik. Itu solusinya buat rencana secara detail sejak awal. Yang kedua, entry data tidak akurat dan terpercaya serta inconsistent. Ini solusinya otomatisasi. Yang ketiga, data tersimpan dalam sumber berbeda. Dan yang ini solusinya gunakan penerjemah antar sistem. Yang keempat, mencari data dalam waktu singkat. Ini solusinya gunakan aplikasi yang ada fitur keyword search-nya. Yang terakhir, integritas data tidak terjamin. Solusinya adalah batasi sistem keamanan dengan kontrol akses. Untuk kasus 3 sendiri, yang 5 software. Yang pertama, Tableau, ini software paling terkenal. Dia ini dapat menghubungkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, ini Domo ini punya kemampuan memungkinkan kolaborasi melalui visualisasi dan fitur pemberian komentarnya. Untuk nomor 3, Looker ini punya kemampuan untuk analytic tools yang bisa menyampaikan data langsung ke tools dan aplikasi yang digunakan. Yang selanjutnya, C-Sense ini mempunyai visualisasi interaktif, kenyamanan dan kebutuhan hingga kemampuan analisis yang cukup bagus. Untuk Nime sendiri, dia mempunyai fitur menerapkan open source yang akan membantu dalam menganalisis dan menampilkan data melalui visual programming. Untuk nomor 2, dashboardnya saya membuat dari Excel dan Word. Hasilnya begini, bisa dilihat dari jawaban saya. Untuk nomor 3, perbedaan dashboard dan scoreboard itu utamanya ini ada di dashboard itu mengacu pada alat visualisasi data yang menampilkan berbagai indikator. Dan kalau misalnya untuk scoreboard ini alat manajemen yang membandingkan tujuan strategis yang bakal diperoleh nanti.
Untuk karakteristik dashboard sendiri ini cukup banyak. Yang paling terkenal itu yang diungkapkan oleh Malik, yaitu Smart Impact. Untuk penjelasannya dapat dilihat dari jawaban saya sendiri. Sekian video saya, terima kasih.